Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Hambatan dan Strategi Pengembangan Keterampilan Membaca dan Menulis pada Peserta Didik SD Negeri Yosodipuro, Surakarta. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Larasati Arini Sekar Melati dengan NIM 215400107 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini yaitu pendahuluan, kerangka teoritis dan kerangka berpikir serta metodologi penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu pendidikan berkualitas dengan manajemen sekolah baik dan metode pembelajaran efektif. Dalam konteks ideal, pendidikan yang berkualitas di SD Yosodipuro, Surakarta mencakup pengelolaan sekolah yang baik, kreativitas guru, dan penerapan metode pembelajaran efektif. Idealnya, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik sesuai dengan tingkat kelasnya. Namun, fenomena faktual yang terlihat adalah rendahnya tingkat penguasaan keterampilan membaca dan menulis di kalangan peserta didik SD Yosodipuro, Surakarta. Ada ketidaksesuaian antara harapan ideal dan realitas yang dihadapi dalam aspek pendidikan, khususnya dalam hal membaca dan menulis. Selanjutnya, permasalahan utama penelitian ini adalah rendahnya penguasaan keterampilan membaca dan menulis di SD Yosodipuro, Surakarta. Variabel penelitian melibatkan aspek internal seperti metode pembelajaran yang kurang efektif dan aspek eksternal seperti lingkungan sosial dan ekonomi peserta didik. Selanjutnya, SD Yosodipuro, Surakarta dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran signifikan dalam menyiapkan peserta didik. Namun, terdapat permasalahan serius terkait rendahnya tingkat penguasaan keterampilan membaca dan menulis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya, SD Yosodipuro, Surakarta dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki peran signifikan dalam menyiapkan peserta didik. Namun, terdapat permasalahan serius terkait rendahnya tingkat penguasaan keterampilan membaca dan menulis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Atas dasar itu, peneliti mengambil judul Analisis Hambatan dan Strategi Pengembangan Keterampilan Membaca dan Menulis pada Peserta Didik SD Negeri Yosodipuro, Surakarta. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, rendahnya tingkat penguasaan keterampilan membaca dan menulis pada peserta didik kelas 4 SD Negeri Yosodipuro, Surakarta. Yang kedua, keterbatasan metode pembelajaran yang digunakan belum efektif dalam meningkatkan keterampilan membaca dan menulis di kelas. Yang ketiga, faktor internal seperti kurangnya motivasi belajar dan pemahaman konsep yang mempengaruhi keterampilan membaca dan menulis, serta faktor eksternal lingkungan, sosial, dan ekonomi peserta didik yang mempengaruhi keterampilan literasi. Peneliti juga melakukan pembatasan terhadap beberapa masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka yang menjadi fokus utama penelitian mengarah pada analisis hambatan dan strategi pengembangan keterampilan membaca dan menulis pada peserta didik SD Negeri Yosodipuro, Surakarta. Peneliti juga membuat rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa dampak kesulitan membaca dan menulis terhadap kemampuan belajar peserta didik di tingkat selanjutnya. Yang kedua, apa faktor-faktor utama penyebab hambatan keterampilan membaca dan menulis pada peserta didik SD Yosodipuro, Surakarta. Yang ketiga, bagaimana strategi yang efektif
untuk mengatasi peserta didik yang kurang lancar dalam perkembangan keterampilan membaca dan menulis di SD Yosodipuro Surakarta. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana keterampilan membaca dan menulis yang lebih baik dapat memberikan dampak positif terhadap minat dan motivasi belajar peserta didik di SD Yosodipuro Surakarta. Dan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi dampak konkret kesulitan membaca dan menulis terhadap kemampuan belajar peserta didik di tingkat selanjutnya di SD Yosodipuro Surakarta. Yang kedua, menentukan faktor-faktor utama penyebab hambatan keterampilan membaca dan menulis pada peserta didik SD Yosodipuro Surakarta. Yang ketiga, mengembangkan strategi yang efektif dalam mengatasi peserta didik yang kurang lancar dalam perkembangan keterampilan membaca dan menulis di SD Yosodipuro Surakarta. Dan yang terakhir, yang keempat, menganalisis keterkaitan antara peningkatan keterampilan membaca dan menulis dengan meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik di SD Yosodipuro Surakarta. Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, untuk manfaat teoritisnya yaitu mengembangkan teori pembelajaran dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penghambat. Dan yang kedua, untuk manfaat praktis yaitu bagi guru panduan praktis untuk strategi pembelajaran atas kesulitan membaca dan menulis di SD Yosodipuro Surakarta. Bagi peserta didik, manfaat langsung dengan peningkatan keterampilan membaca dan menulis, meningkatkan minat dan motivasi belajar. Bagi sekolah, pandangan praktis untuk merancang program pembelajaran efektif, meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan prestasi belajar peserta didik. Dan yang terakhir, bagi peneliti, landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran keterampilan berbahasa di pendidikan dasar. Selanjutnya, pada cakupan yang kedua yaitu kerangka teoritis dan berpikir. Yang pertama, keterampilan membaca dan menulis. Pada poin A, hakikat keterampilan membaca dan menulis. Pentingnya keterampilan membaca dan menulis dalam pembelajaran dan pengembangan individu mencakup pemahaman teks, pengembangan pemahaman mendalam, dan kemampuan berpikir kritis. Keduanya merupakan landasan utama untuk kesuksesan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari, membuka akses ke pengetahuan dan memperkuat komunikasi. Selanjutnya, poin B, pengertian membaca. Membaca adalah aktivitas kompleks yang melibatkan pengenalan huruf, pemahaman makna, dan keterlibatan dalam proses komunikasi. Kurangnya operasi kognitif menyulitkan individu yang terkena dampak untuk melakukan aktivitas membaca. Selain itu, kegiatan membaca memerlukan kemampuan pemusatan perhatian. Tanpa kemampuan tersebut, sulit untuk merangkai simbol-simbol grafis berupa huruf menjadi kata dan kalimat yang bermakna. Membaca penting sebagai alat untuk menafsirkan simbol-simbol grafis menjadi kata dan frasa bermakna, memainkan peran krusial dalam pembelajaran formal dan fungsional. Poin C, pengertian menulis. Menulis melibatkan proses penciptaan dan penyampaian gagasan melalui penggunaan simbol tertentu. Aktivitas ini tidak hanya mekanis, melainkan melibatkan proses berpikir kompleks, pemilihan kata yang tepat, dan penyusunan struktur kalimat untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif. Selanjutnya, yang kedua, faktor penghambat keterampilan membaca dan menulis pada peserta didik. Poin A, faktor fisiologis. Faktor fisiologis meliputi kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga menjadi prasyarat yang kurang baik bagi pembelajaran anak, khususnya pembelajaran membaca. Beberapa ahli menduga bahwa keterbatasan neurologis atau misalnya berbagai cacat otak dan kurangnya kemampuan fisik merupakan faktor yang menghalangi anak-anak untuk meningkatkan pemahaman membaca mereka.
sehingga guru perlu cepat mengenali tanda-tanda tersebut. Lainnya poin B, faktor intelektual. Faktor intelektual meliputi metode pengajaran dan keterampilan guru. Berpikir intelektual adalah aktivitas berpikir yang pada dasarnya terdiri dari memahami situasi tertentu dan merespon dengan tepat. Guru yang menggunakan metode yang beragam dan tepat akan membuat peserta didik tidak bosan dan meningkatkan pemahaman bacanya. Sedangkan guru yang hanya menggunakan metode tradisional akan membuat peserta didik bosan sehingga membuat peserta didik kurang tertarik membaca. Kecerdasan anak tidak sepenuhnya menentukan keberhasilan membaca. Metode pengajaran dan keterampilan guru juga memainkan peran penting. Selanjutnya poin C, faktor lingkungan. Faktor lingkungan tidak hanya mencakup faktor sosial ekonomi, tetapi juga latar belakang dan pengalaman peserta didik. Latar belakang dan pengalaman peserta didik terkait dengan kemampuan membaca mereka. Lingkungan peserta didik membentuk kepribadian, sikap, nilai, dan keterampilan berbahasanya. Lingkungan keluarga membentuk kepribadian dan adaptasi sosial anak, tetapi juga dapat menjadi hambatan jika tidak mendukung pembelajaran membaca dan menulis. Selanjutnya, poin D, faktor psikologis. Faktor fisiologis seperti motivasi, minat, kematangan sosial, emosi, dan penyesuaian diri memainkan peran dalam keterampilan membaca. Motivasi guru dan relevansi pengajaran dengan minat anak penting untuk meningkatkan minat dan motivasi mereka terhadap membaca. Ketiga, strategi yang efektif untuk meningkatkan peserta didik yang kurang lancar dalam perkembangan keterampilan membaca dan menulis. Poin A, strategi guru kelas dalam mengembangkan keterampilan membaca di kelas rendah. Guru di kelas rendah menerapkan strategi pengembangan membaca permulaan, mulai dari metode dasar ejaan dan bunyi hingga suku kata. Evaluasi individual dilakukan untuk menilai pemahaman membaca peserta didik. Pembelajaran membaca dengan suku kata dapat meningkatkan keterampilan membaca awal. Poin B, strategi guru kelas dalam meningkatkan keterampilan membaca di kelas tinggi. Berbeda halnya dengan kelas rendah, membaca di kelas tinggi lebih ditekankan pada pemahaman secara komprehensif. Strategi pengembangan pemahaman bacaan antara lain strategi bercerita, strategi TPS atau Thinking Pair, dan strategi SKTR, Survey, Question, Read, Receive, dan Review. Strategi bercerita digunakan untuk meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik, menguji pemahaman, dan membuat pembelajaran menarik. SQ 3R digunakan untuk melatih membaca mendalam dan berpikir kritis. Selanjutnya poin C, strategi guru kelas dalam mengembangkan keterampilan menulis di kelas. Guru mengatasi kurang lancarnya keterampilan menulis dengan pendekatan holistik dan beragam. Strategi melibatkan diferensi pembelajaran, menciptakan lingkungan mendukung, pemanfaatan teknologi, melibatkan orang tua, dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan individu, merangsang kreativitas, memanfaatkan teknologi, melibatkan orang tua, dan menciptakan atmosfer positif untuk pengembangan keterampilan menulis. Pembahasan selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Penelitian oleh Wijayanti Triindah dan Ratnasari Diah Utami 2022 dalam jurnal Basis Jedur dengan judul Mengembangkan Keterampilan Membaca dan Menulis melalui berbagai metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, penelitian oleh Putri Rosana Eka, Inyoman Karina DKK 2022 dalam jurnal ilmiah Profesi Pendidikan dengan judul Strategi Guru Kelas dalam Mengembangkan Keterampilan Membaca pada Peserta Didik di SD Negeri 10 Ampenan. Dan yang ketiga, penelitian oleh Khadariah Laila Khairul Bariyah Rambi DKK 2023 dalam jurnal Bidang Pendidikan Indonesia atau JUU-BPI dengan judul Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Keterampilan Menulis Belajar Siswa SD kelas 4. Dan yang terakhir, pembahasan dalam kajian teori selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Faktor internal seperti kesehatan dan keterampilan motorik halus serta kurangnya minat belajar dapat menjadi hambatan keterampilan membaca dan menulis peserta didik. Di sisi lain, metode pengajaran yang kurang menarik di sekolah dan dukungan keluarga yang minim juga dapat mempengaruhi secara negatif. Pun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.
Yang pertama, pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Lalu, fokus hambatan pengembangan keterampilan membaca dan menulis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, analisis hambatan pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Lalu, strategi hambatan pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Selanjutnya, cakupan yang terakhir yang ketiga adalah metode penelitian. Pada poin A, yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta, yang berlokasi di Jalan Yosodipuro nomor 82 Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pilihan SD Negeri Yosodipuro ini sebagai lokasi penelitian dalam proposal didasarkan pada beberapa karakteristik yang menjadi pertimbangan. Yang pertama, sekolah ini dipilih karena representatif sebagai institusi pendidikan dasar di wilayah tersebut, mencakup peserta didik dan dari berbagai latar belakang dan kondisi. Yang kedua, karakteristik peserta didik di SD Negeri Yosodipuro Surakarta diharapkan mencerminkan variasi kemampuan membaca dan menulis, mulai dari yang kurang lancar hingga yang lebih mahir. Ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi oleh berbagai tingkat kemampuan dan eksplorasi strategi yang efektif untuk masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, memilih sekolah ini memberikan keuntungan aksesibilitas dan kolaborasi yang baik dengan pihak sekolah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian tersebut yaitu dilakukan pada awal bulan November sampai dengan akhir bulan November. Selanjutnya poin B, bentuk dan strategi penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan cermat hambatan yang dihadapi oleh peserta didik dalam keterampilan membaca dan menulis di SD Negeri Yosodipuro 104 Surakarta. Selain itu, analisis data kualitatif akan digunakan untuk mengorganisir dan menginterpretasi temuan penelitian. Penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran umum tentang hambatan dan strategi, tetapi juga akan mencoba menjelaskan faktor-faktor yang mendasarinya. Pendekatan eksploratif akan digunakan untuk menggali lebih dalam dan memahami konteks serta variabel yang memengaruhi keterampilan membaca dan menulis peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SD Negeri Yosodipuro Surakarta. Selanjutnya, poin C itu sumber data. Yang pertama, informasi utama dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 guru di SD Negeri Yosodipuro Surakarta. Yang kedua, tempat dan peristiwa penelitian akan difokus di SD Negeri Yosodipuro Surakarta, terutama pada kelas 4 SD. Yang ketiga, arsip dan dokumen yang akan menjadi sumber data melibatkan hasil ujian atau tugas siswa, catatan perkembangan siswa, dan materi pelatihan guru terkait keterampilan membaca dan menulis. Poin selanjutnya yaitu D. Subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian dalam proposal ini adalah peserta didik kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro Surakarta. Yang kedua, objek penelitian dalam konteks ini adalah keterampilan membaca dan menulis peserta didik kelas 4 di SD Negeri Yosodipuro Surakarta. Yang selanjutnya poin C, teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan pencatatan arsip atau dokumen. Selanjutnya, keabsahan data. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan trigulasi. Trigulasi melibatkan 4 aspek utama, yaitu trigulasi data, trigulasi peneliti, trigulasi teori, dan trigulasi metodologi. Selanjutnya, poin yang terakhir, poin G, teknik analisis data. Dalam penelitian mengenai analisis hambatan dan strategi pengembangan keterampilan membaca dan menulis pada peserta didik SD Negeri Yosodipuro Surakarta, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dan mengalir. Proses analisis dimulai dengan merinci data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.